Oke, puji Tuhan Bapak Saudara, Salam. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang keesaan. Ya, tema ini masih ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang masalah Tritunggal, tentang bagaimana mengenal Allah Bapa. Ketika kita tahu bahwa Allah itu ada 3 pribadi, ada Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Lalu kita ketemu dengan istilah ya yang sering dikhotbahkan dan ada tertulis juga di dalam Alkitab tentang kata keesaan. Apa sih artinya esa itu? Ya, yang dimaksud keesaan itu apa? Mari kita lihat sama-sama. Esa, ya. Kata esa ternyata dalam bahasa Indonesia itu arti tunggal atau satu, ya, atau angka 1 itu secara matematika. Jadi esa hiji 1. Nah, kita tahu bahwa aslinya Alkitab Perjanjian Lama khususnya ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Sedang Perjanjian Baru Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Greka atau bahasa Latin, ya, atau bahasa Yunani, bahasa Yunani. Ya, jadi yang Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, lalu Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Itu yang bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi bersama dengan murid-muridnya. Dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang diterjemahkan sebagai satu, yakni kata Yachet dan kata Ekwat. Ya, Yachet itu sama dengan angka 1 secara matematika, seperti penjelasan bahasa Indonesia tadi, ya. 1 esa, 1 secara matematika. Namun ekwat adalah satu kumpulan, seperti contohnya satu kelompok. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ada satu bangsa, ya, ada satu suku. Nah, kalau kita ambil dari kata Yunani, yang sepadan dengan itu adalah kata heis atau hen. Apa artinya heis atau hen? Heis atau hen itu artinya satu secara matematika. Jadi heis atau hen itu sama dengan Yahweh, ya. Nah, satu secara matematika itu disebut monos, yang artinya adalah satu kumpulan. Sekali lagi, Yahweh dalam Perjanjian Lama sama dengan heis atau hen. Dalam Perjanjian Baru, satu tunggal angka 1 matematika, ya. Sedang ekwat dalam Perjanjian Lama itu artinya monos. Dalam Perjanjian Baru itu adalah kelompok yang menyatu atau sering disebut dengan ika. Nah, saudara, kita di Indonesia mengenal, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam burung Garuda, lambang negara Indonesia itu, di bawahnya, di kakinya itu ada pitanya, lalu di pita itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Kita familiar dengan ini, ya. Walaupun berbagai macam jenis suku, bahasa, ya, kaum dan sebagainya, tapi satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan Indonesia itu IKA, ya. Itu pasal yang ketiga dari Pancasila. Bunyinya adalah Kesatuan Indonesia. Ini dipakai kata IKA atau ekwat, ya, ekwat, eka, ika itu sama, yaitu monos, satu kumpulan. Nah, Alkitab menulis, kalau Anda membaca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5, Anda akan menemukan kata esa di situ, ya. Nah, dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6, perhatikan ayat ini. Karena Allah itu esa. Nah, esa di sini ini artinya heis.
dan Esa atau Hes pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ya. Ayat 5 coba perhatikan ya. Karena Allah itu Esa, Hes. Yang disebut Allah di sini, ini mengacu kepada Eloah atau Allah Bapa. Kalau kita ganti ya kalimatnya, karena Eloah atau Allah Bapa itu Esa, Hes. Satu secara matematika. Jumlahnya satu. Jadi Eloah itu satu. Allah Bapa itu satu. Dan ya berarti ini pindah kepada pribadi yang lain. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah yang di sini ini sama, yaitu Eloah atau Allah Bapa dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi yang disebut dia yang menjadi pengantara, ini disebut juga atau diberi keterangan di dalam ayat yang sama. Jadi Anda tidak bisa menafsirkan sendiri ya, karena sudah diberi keterangan yang cukup jelas. Bahwa yang menjadi pengantara antara Allah yang di atas ini sama di sini sama, ya, pengantaranya disebut yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Paham saudara ya? Jadi kalau membaca Alkitab begitu. Jadi jangan digebyah-uyah, orang Jawa bilang, disamaratakan. Ya Allah, ya Yesus, dan sebagainya. Jadi Alkitab ini sebenarnya memberitahu kita cukup detail, cukup jelas. Allah itu Esa, Hes, dan Esa pula atau Hes pula ya yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi dipakai kata Yakwet. Ya, Yakwet. Yakwet itu satu secara matematika. Jumlahnya satu. Amin. Allah Bapa berapa? Satu. Tuhan Yesus? Satu. Kalau Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada berapa? Ada dua. Ya, jadi kata Esa di sini jangan langsung dibilang tuh, ya. Esa satu. Yang satu apanya? Bapaknya satu, pengantara antara manusia dengan Allah itu juga satu. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Amin. Nah, ayat berikutnya ya, yang boleh menjadi referensi atau dasar, landasan untuk kita mengetahui kata Esa tersebut. 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, ya, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Hes, Allah saja, yaitu diberi penjelasan, diberi keterangan, Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Hes, Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Paulus itu ngomong, saudara, semua orang itu bisa menciptakan Allah ya menurut imannya dan keyakinannya masing-masing. Kalau orang merasa ada gunung yang besar,
lalu mereka devosi, mereka nyembah di situ. Dia bilang gunung itu Allahnya. Atau mungkin matahari, ya, mungkin itu bulan, mungkin itu bintang, atau itu pohon-pohon yang besar, atau apapun juga. Mereka bisa sebut itu sebagai Allahnya. Yang penting bisa menolong mereka. Gak heran Paulus berkata, sebab sesungguhnya, ya, sesungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga, di alam roh, maupun yang ada di bumi ini, memang benar banyak Allah yang diciptakan oleh manusia itu. Dan banyak Tuhan juga yang diakui oleh mereka. Paulus punya prinsip ayat 6. Namun bagi kita, hanya ada satu. Nah, kata satu ini, esa ini, satu apa? Ya, satu secara matematika. Hes, dipakai kata hes, dalam perjanjian lama atau bahasa Ibraninya dipakai kata Yakwet. Ya, Anda boleh tulis tuh. Ya, jadi ayat ini satu atau esa yang tadi di Timotius itu dipakai kata Yakwet. Ya, nah, esa atau hes, ya, satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Dan satu Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allahmu berapa? Allahmu satu, yaitu Allah Bapa. Tuhanmu berapa? Tuhanmu satu, Tuhan Yesus. Satu Allah, satu Tuhan. Amin. Yang disebut Tuhan itu bukan Bapa. Jadi nanti Anda mulai kalau ngomong, kalau berdoa, ya, cara memanggil, cara menyapa, baik Allah Bapa maupun Tuhan Yesus, Anda akan lebih tepat lagi. Anda nggak bisa bilang Tuhan Bapa, nggak bisa. Karena Bapa itu bukan Tuhan. Dia Allah Bapa. Amin. Dia Allah Bapa. Nah, yang disebut Tuhan itu Yesus. Kenapa Yesus punya gelar Tuhan? Karena Bapaknya sendiri yang mengangkat dia jadi Tuhan. Ketika dia bangkit dari kematian, ya, lalu dia menang, lalu Bapaknya bilang, karena kamu taat nak, makanya aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Nah, jadi Yesus itu jadi Tuhan karena diangkat oleh Bapaknya. Gelar Lord, Tuhan itu disandang oleh Yesus. Bapaknya bukan Tuhan. Bapaknya Allah. Nah, tapi kan Yesus disebut Allah juga. Betul. Tapi bukan Yesus itu Allahnya, bukan. Tapi Yesus itu masuk dalam keluarga Allah karena dia anaknya Bapa. Jadi boleh pakai nama keluarga. Ya. Jadi kalau Anda bilang, ya, Yesus adalah Allah. Betul, Allah yang mana? Bukan Eloah, tapi Elohim. Bentuk jamak, ya, plural. Nama keluarga, se atau fam. Ya. Tapi kalau Bapa, Anda mengatakan Allah Bapa, Anda menunjuk pada pribadinya. Paham? Ya, tapi Bapak bukan Tuhan. Kita nggak bisa bilang Tuhan Bapak, ya, Tuhan Allah Bapak, apalagi itu double plus keliru. Ya, jadi Allah Bapak, Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus, Anda boleh sebut Roh Allah. Tapi Roh Kudus itu bukan Eloah, bukan. Tapi rohnya, roh termasuk Allah itu dari kata Elohim yang diambil. Karena dia bagian atau keluar dari Allah dan anggota daripada keluarga Allah tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi kata satu atau esa yang pertama dipakai kata Yakwet atau Hes atau satu secara matematika. Tapi saudara, ketiga-tiganya itu punya satu kehendak, punya satu tujuan, punya satu misi.
Makanya mereka menjadi satu. Seperti apa yang Tuhan Yesus sering doakan. Bapak, ya loh, kami mau mereka menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. Nah, jadi kalimat ini mengatakan bahwa engkau dan aku adalah satu. Satu dalam perkara apa? Bukan berarti waktu Yesus mengatakan seperti itu artinya Yesus memberitahu kepada kita bahwa Bapa itu adalah Yesus dan Yesus adalah Bapa. Bukan, pengertiannya bukan begitu. Ya, tapi Yesus sedang memberitahu kepada kita semuanya, kita ini satu kelompok. Kita ini satu teamwork. Ya. Kita punya tujuan yang sama. Ya, punya bagian masing-masing satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, oleh sebab itu esa ya, yang kedua itu boleh dikatakan menjadi satu. Istilah menjadi satu itu dapat dimengerti dengan contoh yang paling gampang adalah persatuan laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Secara fisik Anda melihat ya, suami istri yang sudah disatukan itu, mereka tetap dua orang, namun ada penundukan diri seorang kepada yang lain. Sehingga mereka boleh menjadi satu. Satu apa? Satu pikiran dan satu roh. Satu tujuan untuk membangun bahtera rumah tangga mereka. Ya, demikian pula persatuan antara kita dengan Tuhan Yesus, yang satu akan mengikatkan diri kepada yang lain. Di sini perhatikan, bila Alkitab berbicara tentang persatuan roh, ya, yakni ya satu pikiran, satu kehendak, selalu dipakai kata hen atau hes atau yahweh, ya. Tetapi untuk persatuan secara fisik daging dipakai kata monos atau ekuat. Ya. Ekuat. Nah, di sini persatuan antara laki-laki dan perempuan itu persatuan secara fisik. Makanya di sini dipakai kata monos atau ekuat. Ya. Kita lihat ayatnya dalam Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Allah berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu atau ikhwat. Satu apa? Satu daging. Ya, mereka bersatu. Tapi orangnya dua. Dua orang ini sekarang berjalan bersama, membangun sebuah rumah tangga, punya tujuan yang sama. Segala sesuatu dimusyawarahkan untuk kepentingan mereka berdua ini. Dan nanti kalau ada hasilnya, ini adalah hasil kerja mereka, persatuan mereka. Satu sama lain bisa klaim, ini adalah karyaku, ini adalah upayaku, ini adalah usahaku. Ya, nah saudara, di sini kita ngerti, ketika seorang laki-laki dan perempuan bersatu, mereka menjadi satu. Dipakai kata ikhwat. Ya, dua orangnya, tapi Tuhan melihatnya satu. Jadi kalau Anda berdoa kepada Tuhan, lalu Anda masih memisahkan diri ketika Anda berhadapan dengan Tuhan, ya, antara engkau dan suamimu, atau suami dan istri, sebenarnya Anda keliru. Ketika Anda di hadapan Tuhan dipersatukan, Tuhan sudah bilang, kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Ya, tujuanmu ya tujuan suamimu. Ya, tujuan suami ya tujuannya istri. Walaupun kamu orangnya beda, pribadinya beda, itu enggak. Tapi tujuanmu sama. Kamu sudah mulai mengambil sebuah kesepakatan, komitmen. Kami mau
Makanya ada ikrar, sumpah, janji itu ya. Nah, setia ya satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana ini supaya terjadi? Satu sama lain saling menghormati dan saling menundukkan diri satu dengan yang lainnya sehingga terjadi sebuah kesepakatan bersama. Kalau mereka saling menang sendiri tak akan pernah bisa bersatu. Nah, kesatuan mereka itu disebut ikhwat atau monos, ya. Ika, kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu dan roh dengan Dia. Nah, saudara, ketika Anda lahir baru, Anda mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, rohmu menyatu dengan rohnya Tuhan. Betul? Rohmu ketemu dengan rohnya Tuhan, lalu rohmu menyatu dengan rohnya Tuhan. Sebenarnya rohmu ada berapa sekarang? Ketika Anda mulai mengerti dan ambil keputusan menyatu dengan Tuhan, sebenarnya rohmu dan roh Tuhan di dalam dirimu itu enggak ada bedanya. Itu sudah satu. Dipakai kata hes, melebur menjadi satu. Ya, melebur menjadi satu. Jadi sekarang di dalam rohmu itu ada unsur rohnya Tuhan. Bukan dua. Di dalammu ada rohnya Tuhan dan ada rohmu, enggak. Rohmu dan roh Tuhan itu sudah menggumpal menjadi satu. Karena dikatakan setiap orang yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu. Dipakai kata hen, yakwet. Satu secara matematika. Menjadi satu roh dengan dia. Gak heran, orang yang dulunya belum menerima rohnya Tuhan Yesus, roh yang perkasa, roh yang luar biasa, dahsyat itu, ya, selalu hidup dalam kekalahan, selalu hidup dalam kekhawatiran, selalu hidup dalam kebimbangan. Tapi ketika mereka sudah mulai lahir baru dan menyatu dengan rohnya Tuhan Yesus ini, Anda lihat ya, ada perubahan, rohnya berubah. Karena unsur rohnya juga sudah mulai berubah. Yang dulunya bimbang sekarang nggak bimbang lagi. Yang dulunya khawatir sekarang imannya luar biasa. Kenapa? Mereka sudah dipengaruhi dengan roh yang lain yang menyatu dengan roh itu. Nah, kalau roh Yesus itu semakin diprioritaskan, nanti unsur rohmu semakin lenyap. Sehingga yang ada di dalam dirimu itu benar-benar seperti apa yang ada di dalam Tuhan, murni tanpa ada campuran di dalam diri Anda. Ya, roh Anda. Nah, sehingga rohmu menjadi perkasa di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kalau orang itu ada roh Allah di dalam dirinya, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Persatuan antara rohmu dengan roh Allah ini membuat rohmu menjadi perkasa, rohmu menjadi luar biasa di dalam Tuhan nantinya. Amin. Nah, ayat berikutnya, saudara. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, ada menjadi satu ya. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, kata menjadi satu tubuh ini dipakai kata hais. Ya. Dipakai kata hais. Nah, ini menunjukkan kesatuan tubuh Kristus. Ya, di pandangan Allah tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka. Mereka menjadi satu tubuh Kristus. Ya, jadi status sosial apapun juga sudah tidak menjadi perbedaan di situ. Itu sudah dihilangkan ketika orang itu satu roh
di dalam dia. Karena mereka mendapat asupan atau minum dari satu roh yang sama. Amin. Nah, Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ini doa Tuhan Yesus ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Di sini kata satu ini dipakai kata hen, ya. Artinya apa? Mereka menjadi satu roh, kesatuan roh, ya, kesatuan roh seperti itu. Nah, saudara, sekarang kita mengerti, ya, Anda harus bisa memilah, Anda harus bisa membedakan kapan ya kata satu itu ya boleh Anda pahami itu sebagai Yahweh atau satu sebagai Ekwat. Oleh sebab itu Anda harus lihat konteksnya. Ya, persatuan itu bersifat daging, fisik, atau roh. Kalau persatuan itu bersifat roh, selalu digunakan kata Yahweh, ya, atau hen, atau hes. Tapi kalau itu persatuan dalam bentuk fisik, selalu dipakai kata monos atau ekwat. Ya, saya pelan-pelan nih, karena ini agak rancu. Ya, ekwat, monos, ya, Yahweh, satu, hiji, dan sebagainya. Dulu saya pertama-tama juga bingung sekali, ya. Kadang-kadang masih bingung dengan istilah-istilahnya. Lalu saya mulai perhatikan, ya. Saya mulai lama-lama mulai memahami. Oh, ini ekwat. Artinya monos. Kelompok terdiri dari beberapa pribadi. Oh, ini Yahweh. Ya, mereka dipersatukan sampai pribadi-pribadinya itu dilebur menjadi satu, nggak ada lagi. Karena kesatuannya berbentuk roh, ya, berbentuk roh. Nah, anggota tubuh Kristus atau apa, ya, misinya dan sebagainya, mereka satu walaupun mereka banyak ada situ kesatuan-kesatuan mereka ini. Nah, saudara, ada satu ayat lagi dalam 1 Yohanes 5. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, perhatikan. Sebab ada berapa? 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air, ya, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, saudara, perhatikan di sini, ya, ada 3 yang diperhatikan. Ya, yang satu ini pribadi-pribadi, pribadi Bapa, pribadi Firman. Kita tahu Firman itu adalah Yesus, ya, dan pribadi Roh Kudus. Ketiganya disebut satu, dan 3 lagi yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Nah, saudara, yang satu ini dipakai kata hen, tapi tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu dipakai kata monos atau ekwat. Ini Yahweh, ini ekwat. Kenapa? Karena ini pribadi-pribadinya, ya. Nah, ini punya pribadi. Pribadi itu lebih ke arah fisiknya,
walaupun dia tak punya tubuh fisik, tapi pribadinya diakui, ya. Nah, di sini ketiga kesaksian dari roh, air, dan darah ini, ya, ini disebut kesatuan, ya, menjadi saksi dalam bentuk roh, ya, roh, air, dan darah menjadi saksi juga. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, ya, dikatakan di dalam surga ada Bapa, ada Firman, dan Roh Kudus. Tidak dipakai kata atau di sini, ya, Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Nah, ini yang sering kita sebut dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kita selalu berdoa seperti itu, ya. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, ya saya tidak sebut organisasinya, ya. Nah, tapi Anda pasti familiar dengan doa mereka. Kalau doa berkat terakhir gitu, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi ada kalimat yang sedikit mengganjal nih. Ya. Awalnya dia sudah benar split. Dia mengakui adanya Allah Bapa, adanya Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Tapi terus ditutup dengan yaitu Tuhan Yesus. Artinya apa? Doa itu sebenarnya mereka yang berdoa ini memberikan pengertian bahwa yang disebut Bapa, yang disebut Yesus, dan yang disebut Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus semuanya. Ini yang keliru. Itu yang sering saya sebut sebagai paham atau kelompok Jesus only. Jadi Bapak dibilang Yesus, ya, anak juga dibilang Yesus, memang anak itu Yesus, betul. Tapi Roh Kudus juga dibilang Yesus juga. Ya. Nah, sebenarnya yang betul begini. Kalau saya berdoa berkat, ya, nanti Anda perhatiin. Kalau saya berdoa menutup dalam berkat atau doa saya selalu katakan ini. Ya, mari saudara, ya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Putra dan Roh Kudus boleh, ya. Saya tidak pakai kata yaitu Tuhan Yesus. Tapi saya pakai kata di dalam nama Tuhan Yesus. Beda artinya. Kalau Anda pakai kata yaitu, Anda menyimpulkan bahwa apa yang Anda sebut sebelumnya itu adalah Tuhan Yesus semuanya. Tapi kalau Anda pakai kata di dalam nama Tuhan Yesus, Anda sedang melakukan apa seperti yang dinasihatkan Tuhan Yesus. Mintalah dalam namaku kepada Bapa. Ya, itu yang membedakan. Jadi kalau Anda pakai kata yaitu Tuhan Yesus, jadi salah. Karena Bapak bukan Yesus, ya, anak memang Yesus, Roh Kudus bukan Yesus. Tapi kalau Anda pakai kata di dalam nama Tuhan Yesus, itu betul. Amin. Nah, diajarin doa nih. Supaya doanya nggak belepotan semuanya. Ya, kenapa setiap akhir sesi seperti ini, ya, ada beberapa orang yang saya tunjuk untuk berdoa. Saya ingin tahu doa Bapak Ibu Saudara. Masih belepotan atau enggak? Nah, kalau masih belepotan, nanti mulai saya luruskan. Harusnya begini, Pak, harusnya begitu. Dan yang diluruskan jangan tersungging, ya. Ini suka-suka gua lah, gitu. Juga bisa. Kebenaran Allah kok dibilang suka-suka gua. Enggak bisa. Ini prinsip kebenaran yang harus diajarkan. Apalagi Anda ada di dalam kelas pemuridan, discipleship seperti ini, ya, kita harus mengatakan, melakukan sesuatu yang tepat, yang benar. Jadi di sini ada koreksi, ya, karena saya seorang pengajar, ya, dari 5 jawatan tuh, nabi, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, yang boleh memberikan koreksi adalah gurunya, amin, pengajarnya. Jadi kalau saya memberikan koreksi itu enggak salah. Bukan berarti saya menghakimi, tidak. Karena jawatan
yang kami emban, yang kami lakukan adalah sebagai pengajar. Amin. Coba waktu Anda sekolah, gurumu koreksi ya soal yang diberikan kepada Anda supaya Anda dapat nilai. Anda protes enggak dengan guru? Enggak. Betul enggak? Sama. Jadi itu hak seorang pengajar memberikan koreksi. Ya. Nah, jadi semua itu punya keistimewaan masing-masing. Kalau gembala punya hak untuk terima persepuluhan. Itu gitu, ngotot, punyaku. Lah, itu gembala karena merasa mengemong mereka, ya. Nah, nabi punya hak untuk nunjuk-nunjuk, wah, ya. Nah, itu macam-macam. Tapi kalau pengajar punya hak untuk mengoreksi, ya. Nah, coba mulai belajar. Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus jangan dipakai kata yaitu, tapi Anda boleh berkata di dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus. Boleh aku alaskan doa kami ini, ya. Nah, Saudara, 3 saksi yang ada di alam roh atau di surga, yaitu Bapa, ya, Firman, dan Tuhan Yesus. Nah, Saudara, sekarang kita lihat ya, kesaksian daripada Yesus. Kesaksian daripada Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan kesatuannya dengan Allah Bapa dengan kata hen. Tunggal dalam arti seperti di Yohanes 14 ayat 9. Ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena ini adalah kesatuan roh. Ya. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. N. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Saudara, sekarang Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia yang kamu telah melihat aku, dan kamu telah melihat aku. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Nah, Saudara, ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada Filipus, Bapa dan aku itu satu. Ya. Nah, Bapa di dalam aku di dalam Dia. Nah, kita lihat persatuan antara Bapa dan Tuhan Yesus ini memakai kata hen. Karena bentuknya roh. Jadi Yesus itu menaklukkan, menundukkan dirinya pada kehendak Bapa. Ya. Tubuh fisiknya yang tampil adalah Yesus, tapi ya, yang dikenal adalah Bapa. Nah, ini bingung nih. Ya. Yang memperagakan adalah Yesus. Tapi kalau ditanya, atas dasar apa kamu melakukan seperti itu? Dia nggak bilang, ya suka-suka gua lah. Oh, enggak gitu. Yesus bilang apa? Karena Bapakku melakukannya.
semua yang aku lakukan ini, saya hanya memperagakan apa yang Bapak sedang lakukan. Ini kalau nggak ada penundukan, nggak bisa ini, ya. Karena Yesus itu kan punya kehendak sendiri. Dia matikan kehendaknya, ya. Dia buang kehendaknya untuk melakukan 100% kehendak Bapa di dalam dirinya. Ini satu apa namanya? Kesatuan dalam apa? Dalam satu kehendak ya. Kehendak itu roh. Nah, pribadinya berapa? 2. Tapi dipakai kata hand di sini bukan berarti ini pribadinya satu juga, enggak. Ya, konteks daripada persatuan Yesus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus sedang menunjukkan, ya, aku ini satu tujuan. Kehendaknya bukan kehendakku. Yang aku lakukan ini kehendak Dia. Makanya aku menundukkan diri, ya, supaya kehendak Dia yang terjadi, ya. Nah, saudara, jadi dia pakai kata hand, ya, dipakai kata hand. Sekarang tentang kemajmuan Allah. Dalam berbagai ayat lain, di situ nampak kemajmukan Allah. Yakni ada 3 pribadi yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Berada bersama-sama. Satu menunjuk dan memberi komentar kepada yang lainnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ah, Bapak Saudara, perhatikan di sini, baiklah kita. Kita itu artinya bentuk plural atau bentuk jamak, bukan satu. Lebih dari satu. Mereka punya kesepakatan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya, kita. Nah, yang disebut kita itu siapa? Pasti. Kalau toh yang memulainya Allah Bapa. Allah Bapa akan bermusyawarah dengan yang satu level ya. Nah, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mereka bertiga ya bermufakat. Jadi kata Allah di sini ya. Nah, ini mereka sebenarnya adalah 3 kesatuan. Yaitu Elohim ya. Mereka bertiga bermufakat untuk menjadikan atau membuat manusia. Nah, ini rancangannya. Ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, Anda lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Di sini kalau Anda baca ya, Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, di sini ada kata salah satu. Ya. Nah, kalau agak pintar salahnya 1, dapatnya 9. Kalau agak bodoh itu yang salah semua. Salah satu. Ya. Salah satu. Jadi ada yang ngomong nih,
Tiga pribadi itu bilang, ya. Nah, sekarang manusia telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Salah satu. Walaupun ada kata satu, tapi diawali dengan kata salah. Salah satu artinya tadi itu kumpulan dari beberapa orang lalu menunjuk. Ya, udah saja seperti salah satu. Entah itu Bapak, entah itu Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Tahu tentang baik dan tentang jahat. Nah, Bapak Saudara, kenapa komentar itu diberikan setelah manusia jatuh dalam dosa? Ternyata untuk memasukkan, menginstal ya tentang pengetahuan baik dan jahat itu enggak bisa hanya dengan teori gitu enggak. Tapi itu dengan sebuah pengalaman. Kadang-kadang Tuhan itu ya bekerja melalui banyak kesalahan-kesalahan. Ya pernah khotbah tentang apa? Allah bekerja melalui kesalahan-kesalahan. Ya, di dalam kesalahan-kesalahan itu kita mengerti. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, memang ada kesalahannya. Tapi dari situ akhirnya manusia mengerti apa itu artinya pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Amin. Ya, ketika Anda nggak pernah bersalah, Anda nggak mengerti artinya diampuni. Tapi ketika Anda mulai salah, itu enggak, dan Anda terbebas dari hukuman karena Anda diampuni, Anda ngerti ya? Oh ini tuh artinya diampuni itu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita yang kelihatannya di mata kita itu salah kaprah. Tapi Tuhan tak pernah lepas. Dia sedang memberikan pelajaran kepada kita untuk kita boleh mengetahui, mengalami, mengerti tentang sesuatu. Ya, berapa kali saya menasihati atau menghibur atau menguatkan orang-orang yang baru saja ketimpa masalah. Ketika mereka sedang ketimpa masalah seperti itu, saya bilang, ini adalah bukan masalah, bukan musibah bagi Anda, ya, karena kamu di dalam Tuhan. Segala perkara Tuhan izinkan terjadi. Nanti kamu akan mengerti maknanya setelah selesainya. Betul. Ketika dia sudah selesai dari pergumulannya itu, lalu saya tanya, pelajaran apa yang boleh kamu petik? Dia mulai cerita, Pak, ya, dulu saya nggak mengerti arti sebuah pengampunan. Tapi setelah ini saya mengerti tentang artinya diampuni. Oh begitu ya? Nah, ambil baik-baik itu. Jangan sampai kamu ulangan lagi masalah pengampunan. Ya? Nah, jangan sampai berulang-ulang di daerah itu pula. Ternyata saudara ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah baru komentar. Nah, manusia sekarang telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Tahu, bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi karena kondisinya berdosa, makanya Tuhan menutup akses untuk manusia ya supaya dia tidak bisa sampai kepada tempat yang disebut di situ ada pohon kehidupan. Karena orang yang makan pohon kehidupan itu, buah pohon kehidupan itu akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau dia dalam keadaan berdosa, belum diampuni, belum ditebus, lalu makan buah itu, dia akan menjadi orang berdosa selama-lamanya, kekal. Makanya aksesnya ditutup. Dikasih malaikat kerub dengan pedang yang bernyala-nyala itu untuk menghadang jangan sampai Adam dan Hawa ya dia mendekat pada pohon tentang pohon kehidupan tersebut. Nah, itu ceritanya seperti itu, ya. Nah, di sini disebut salah satu dari antara kita. Yang dipetik apa? Mungkin dari salah satu antara Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu, ya. Itu tentang pengetahuannya tuh. Kayak kamu itu, ya. Tahu tentang baik dan jahat sekarang. Ya. Karena punya pengalaman, bisa mengerti, bisa memilih, dan ini dan itu. Nah, gak heran, setelah Allah membimbing bangsa Israel, Allah mulai memberikan pilihan kepada bangsa itu. Jika engkau baik-baik,
jika engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, jika engkau setia. Kenapa? Manusia sudah mulai bisa memilih, tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Ya, tahu tentang baik dan jahat tak bisa menyelamatkan mereka. Keselamatan hanya karena terjadi karena Tuhan Yesus mengampuni mereka. Kalau nggak diampuni oleh Tuhan Yesus, walaupun Anda orang baik, Anda tidak akan selamat. Amin. Kenapa? Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan hitam di atas putih mencatat, di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada orang yang diselamatkan. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan, yaitu nama Yesus. Makanya kalau orang percaya kepada Yesus, akan diselamatkan. Amin. Nah, Yohanes 14 ayat 23. Di sini kita menemukan kemajemukan Allah lagi. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, nurutin firman-Nya, Bapaknya Tuhan Yesus akan mengasihi dia juga, yaitu orang yang mengasihi Yesus. Dan Yesus berkata, kami, artinya apa? Bukan hanya Yesus, bukan hanya Roh Kudus, tapi juga Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, di sini mulai terjadi kebingungan lagi. Pak, bukankah Bapa itu tinggalnya di surga? Yang saya undang kan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat dari cerita di dalam Alkitab, Tuhan Yesus dikatakan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Allah Bapa yang ada di headquarternya ini sekarang boleh tinggal di dalam diri Anda. Nah, saudara, sekarang Bapa secara roh, ya, itu sekarang boleh ada di dalam diri Anda. Yesus pun secara roh juga ada di dalam diri Anda. Dan Roh Kudus yang sebagai meterai jaminan ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Anda, dia juga ada di dalam diri Anda. Ya, jadi siapa yang ada di dalam dirimu? Kalau Anda bilang, Yesus di mana? Anda berkatakan, di dalam hatiku. Lah yang di atas sana, yang nanti akan turun ke bumi, menghakimi dunia ini siapa? Ya Yesus. Lah, kok Yesus ada di sana dan di sini tuh gimana? Nah, saudara, yang di sana itu disebut Yesus Kristus, yang di dalam hatimu itu namanya Kristus Yesus. Apa itu bedanya? Beda, saudara. Yesus Kristus dan Kristus Yesus itu beda. Yesus Kristus itu lebih ke pribadinya, Kristus Yesus itu rohnya. Yang sering kita sebut sebagai Yesusku. Kalau yang di sana, sebelah kanan Allah Bapa, itu Yesusnya. Ya, tambah bingung. Ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama Anda akan ngerti, oh yang dimaksud Pak Gideon ini begini ya. Nggak apa-apa, pusing dulu ya, nggak masalah. Nah, dulu saya pertama-tama kali juga pusing banget, ini muter kemana. Ya. Nah, pengalaman Anda dengan Tuhan nanti Anda akan mengerti apa yang saya katakan hari ini. Ya, jangan langsung tepis, apa-apaan tuh. Yang penting hidup ini diberkati. Ya, duit saya banyak, rumah di mana-mana, anak baik-baik. Ya, saudara. Itu Anda hanya berorientasi di daerah materi saja. Ya, tapi Anda mengenal Allah itu beda. Pengenalanmu dengan Allah sampai mengerti tentang hal seperti ini nanti penting sekali. Ya, Anda tahu. Dan ketika Anda nanti sampai di surga, Anda akan mengerti. Oh, benar ya. Ternyata yang diajarkan itu Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus itu ternyata pribadinya berbeda-beda. Kalau dia dikatakan di dalam hatiku, itu bukan pribadinya.
tapi Kristus Yesus. Amin. Yang di surga, Yesus Kristus. Anda boleh baca bukunya Watchmeni. Di situ juga dijelaskan tentang Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Ya, nah cari bukunya. Ya, di situ nanti dijelaskan banyak. Jadi bukan hanya kami yang berkata seperti ini. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai mengkhotbahkan seperti itu. Memisahkan antara Kristus Yesus dan Yesus Kristusnya. Ya, Yesus Kristus itu pribadinya, Kristus Yesus itu adalah roh yang tinggal di dalam dirimu. Ketika Anda menyapa Tuhan Yesus, yang Anda sapa adalah rohnya yang ada di dalam dirimu. Jadi orang yang lahir baru doanya bukan menengadah ke langit. Cukup sentuh hatimu, ya. Lalu yang ada di dalam hatimu, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh bergerak di dalam hidupmu. Amin. Di dalam dirimu sekarang ada siapa? Ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Amin. Komplit. Ya, doa orang yang mengerti ya, tentang kebenaran ini, nanti doanya enggak menghadap langit itu enggak. Cukup dia pegang dadanya, Tuhan Yesus. Dekat sekali dia. Enggak usah pakai prolog dalam doanya. Oh, Bapa kami yang ada di surga. Jauh banget. Ya. Ini doanya begitu. Seolah-olah Bapak itu jauh dan harus Anda tarik ke bumi gitu. Dia ada di dalam dirimu. Dia bersama-sama dengan engkau. Ya, kembali ulang Yohanes 14 ayat 23 ini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Nah kami, sekarang dalam dirimu itu ada 3. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ya, Matius 3, ayat 17. Masih tentang kemajemukan Allah. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis, disaksikan oleh banyak orang. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, langitnya terbuka. Lalu turun dari atas itu seperti burung merpati. Bukan burung merpati, seperti burung merpati. Jadi ada roh yang bisa dilihat, ya, dideteksi oleh orang-orang sekitar itu, ya. Nah, mungkin berupa kayak asap atau apa begitu ya, nempel di bahunya Yesus. Roh, ya. Nah, lalu dari surga itu ada yang teriak. Teriaknya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang berteriak? Dari kalimatnya, beritanya ini, sekarang kita bisa menyimpulkan, bukan? Kalau yang di atas itu bilang, ini anakku, berarti dia yang punya anak kan? Dia bilang, inilah anakku. Kalau mungkin dia, anak Anda tersesat di mana, Anda cari, ya. Mungkin Anda pergi ke Tanah Abang, ya. Wah, sampai sana tuh anak Anda lari kemana, bingung, cari. Udah umpet-umpet tempat. Nah, akhirnya orang-orang pada bilang, ini anak siapa sih? Lalu Anda lihat, oh dia cari. Lalu Anda bilang sama orang-orang, Bapak Ibu Saudara, ini anakku. Dengar. Nah, ketika Anda ngomong seperti itu, Anda sedang meyakinkan kepada orang-orang di sekitar Anda, karena Anda mau mengambil anakmu itu, ya, supaya mereka percaya bahwa Anda adalah bapak atau ibunya, bukan?
orang tuanya. Kalau Yesus, kalau Bapak di surga, dia sampai buka kordennya surga. Ya, surga terbuka, langit terbuka, ya. Lalu teriak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapak sedang memberitahu dan meyakinkan Anda semuanya, ya, aku ini Bapaknya. Amin. Aku ini Bapaknya dan itu anakku. Aku Bapaknya, dia itu anakku. Ya, yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Nah, jadi Bapak teriak kepada si anak. Tapi ada orang bilang, karena mereka tetap nggak percaya bahwa itu pribadi yang berbeda. Mereka menafsirkan yang salah. Dan itu juga dulu menjadi tafsiran saya sebelum kami memahami tentang pribadi-pribadi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, dulu saya bilang begini, saudara, itu kealahan Yesus teriak kepada kemanusiaan Yesus. Kealahan Yesus teriak kepada kemanusiaan Yesus. Loh, kok bisa ngomong begitu? Dasarnya apa, Pak? Kan Yesus itu menanggalkan kealahannya, bukan? Lalu dia turun menjadi manusia 100% di bumi ini. Kalau ditarik-tarik memang bisa nyambung, saudara. Ya enggak? Kan kealahannya Yesus itu ketinggalan di sana, bukan? Dia menanggalkan kealahannya, menjadi manusia 100% ada di bumi ini. Nah, ketika terpisah antara kealahan dan kemanusiaan ini, sekarang ketika manusianya ini dibaptis, Allahnya, kealahannya teriak kepada kemanusiaannya. Jadi itu kealahannya Yesus teriak kepada kemanusiaannya Yesus. Apakah betul? Kalau itu kealahannya Yesus teriak kepada kemanusiaan Yesus, pasti berita dan kalimatnya akan berbeda. Bunyinya pasti begini, inilah aku. Betul enggak? Inilah aku. Betul enggak? Nah, dengarkan aku. Aku Allahnya, dia manusianya. Dia akan jelasin seperti itu. Tapi bunyi ayatnya kan beda. Inilah anakku. Kepadanya lah aku berkenan. Anak yang kukasihi. Jadi nanti kalau Anda dikejar nih dengan alasan-alasan seperti itu, kan kealahan Yesus masih ketinggalan di surga. Kan bisa teriak kepada kemanusiaannya. Itu cara menafsirkan saya dulu begitu. Tapi sekarang Roh Kudus memberitahu lebih tepat lagi. Tidak begitu. Coba perhatikan kalimatnya, beritanya apa. Tidak bilang inilah aku, dengarkanlah aku. Ya, enggak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bisa mengerti? Yang di atas bapaknya, yang di bawah si anak. Yesus. Ya. Nah, walaupun kealahannya Yesus ada di sana, tapi bukan berarti itu kealahan Yesus yang teriak kepada kemanusiaannya Yesus. Nah, Yesus sendiri pernah berkata bahwa dia sama bapaknya itu beda. Bahwa ukurannya juga beda. Yesus berkata, Bapakku itu lebih besar daripada aku. Nah, ini bukan penilaian kita, bukan. Jadi kalau saya bilang bahwa Allah Bapa itu lebih besar daripada Tuhan Yesus, bukan karena saya berpikir seperti itu. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang Bapaknya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29. Mari baca sama-sama. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, dari tangan Bapa. Nah, saudara, Yesus bilang, ya, Bapaknya lebih besar daripada dia. Bapaknya lebih besar dari dia. Orang tanya lagi, kerajaan Allah sama kerajaan surga lebih besar mana? Lebih besar kerajaan Allah. Kapasitasnya lebih besar Bapak daripada Tuhan Yesus. Nah, boleh disimpulkan begini. Kerajaan surga itu ada di dalam kerajaan Allah. Ya, awalnya adanya Allah Bapa. Allah Bapa membuat sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ini, Bapa melahirkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu, lalu semua ciptaannya itu dikumpulkan dalam satu lokasi atau tempat yang disebut kerajaan surga. Dibuatnya di mana? Di dalam kerajaan Allah. Ya contoh begini ya, ada rumah besar gitu. Lalu ada yang membuat rumah-rumahan di dalam rumah itu. Nah, rumah-rumahan di dalam rumah itu sama rumah sebenarnya gedean mana? Ya gedean rumah aslinya, betul nggak? Ya. Jadi Tuhan Yesus itu membuat semuanya di dalam ya kerajaan Allah, tapi dibatasi, ya dipisahkan itu semua karyanya Yesus di dalam kerajaan Dia yang disebut kerajaan surga. Itu kemajemukan Dia. Nah, saudara, sedikit lagi ya tentang kemajemukan Dia itu. Ternyata di alam roh ya, boleh dilihat. Alkitab mengatakan ada dua tahta, ada dua nama, dan ada dua terang. Dua tahta, dua nama, dua terang. Ayat-ayat berikut menggambarkan keberadaan dari dua pribadi yang mempunyai nama berbeda. Tahta yang berbeda dan terang yang berbeda. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Wahyu 3 ayat 21. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, di sini ada kata tahta, tapi diakhiri dengan kata ku. Yang ngomong adalah Yesus. Yesus bilang, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, ceritanya begini. Kalau udah mulai cerita ini bagus nih ya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kan masuk ke dalam kencah perlombaan. Namanya perlombaan iman. Amin. Nah, sebuah perlombaan itu endingnya adalah, goalnya adalah kemenangan. Sampai garis akhir, ya, mencapai sasarannya, itu disebut menang. Gak peduli Anda pemenang nomor 1, pemenang kedua, pemenang ketiga, atau kesekian, gak masalah. Yang penting sampai garis akhir. Ya. Jadi aturannya begitu. Yang gak sampai garis akhir, itu yang fail, yang gagal. Ya. Nah itu namanya kandas imannya. Gak peduli Anda mencapai garis akhir itu dengan berlari, atau sampai deprok, atau esot istilahnya. Karena apa? Aduh, luka sana, luka sini. Tapi akhirnya nyampe juga. Anda dinyatakan menang juga. Ya. Barang siapa menang, ya, akan kududukkan di atas tahtaku. Jadi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus itu kalau menang, nanti Anda akan didudukkan di tahtanya Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia tinggalkan tahtanya. Ketika dia balik ke surga, sekarang Yesus nggak tinggal lagi di tahtanya.
tahtanya itu dikosongkan. Disediakan untuk orang-orang yang menang nantinya boleh duduk tinggal di tahtanya Tuhan Yesus. Amin. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, karena aku menang dan sekarang aku boleh duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus sekarang duduk di tahta siapa? Di tahta Bapaknya. Enggak di tahtanya dia, enggak. Tahtanya dia sampai hari ini dibiarkan kosong, disediakan untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang masuk dalam kencah pertandingan iman ini dan mengalami sebuah kemenangan. Nanti boleh tinggal di situ, di tahtanya Yesus ini. Jadi Yesus di tahta Bapaknya. Nah, ada dua tahta. Tahta anak atau tahta Yesus dan tahta Bapak. Kalau satu, kenapa dibuat dua tahta? Kalau ada dua tahta, pasti ada dua pribadi yang pernah mendudukinya, bukan? Yang memilikinya juga. Ada tahtanya Yesus dan ada tahta Bapaknya. Amin. Nah, terus Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah ini saudara, istilah langit baru, bumi baru, disini katakan, maka tidak ada laknat lagi. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalam itu. Itu adanya di situ. Dua tahta. Ya, dua tahta di situ. Nah, terus Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ini adalah orang-orang yang menang, ya. Mereka punya tanda pengikut Kristus yang setia, di dahinya ada meterainya juga ya. Nah, kalau pengikutnya antikris, meterainya 666, 666. Tapi pengikutnya Yesus, di dahi orang itu akan tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi ada dua nama. Nama Yesus, nama si anak, dan nama si Bapak. Nah, nanti di bagian akhir, hari Senin ya, kita akan membahas lagi lebih tentang masalah nama Bapa. Apakah nama Bapa itu sama dengan nama Yesus atau tidak? Nah, karena itu ada porsinya sendiri, saya tidak jelaskan dulu ya. Tapi cukup dimengerti bahwa ada dua nama ya. Nama Yesus dan nama Allah Bapa itu sendiri. Ya. Nah, ya terakhir dulu malam hari ini. Kita akan lanjutkan berikutnya nanti ya. Wahyu 21 ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Ya, dua-duanya punya terang. Karena Bapa itu lebih besar daripada Tuhan Yesus. Sinar kemuliaannya juga jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya. Bapaknya menjadi sinar kemuliaannya. Yesusnya jadi lampunya. Anak domba itu. Ya. Jangan takut ngomong begitu, saudara. Ya. Kenapa? Ini ada dasar ayatnya semuanya. Dan Yesus sendiri yang bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Amin. Gak heran kemuliaannya juga lebih besar daripada yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, nanti lanjutnya ya, kita akan bicara tentang perbedaan-perbedaan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Supaya kata keesaan itu enggak rancu terus. Kapan saatnya Anda boleh memakai kata Yahweh, kapan saatnya Anda boleh memakai kata Ekwat. Ya, sekali lagi saya garis bawahi. Yahweh itu adalah
satu secara matematika, hiji, ya. Nah, itu dipakai dalam persatuan yang sifatnya roh. Itu dipakai kata hen, his, atau yahweh. Tapi saudara, ya, persatuan secara fisik itu dipakai kata ikhwat atau monos. Sebuah kesatuan. Pribadinya dipisahkan, tapi punya tujuan yang sama. Ketika kita membahas tentang Tritunggal, saya lebih condong tidak memakai istilah Tritunggal harusnya. Saya lebih tepatnya 3-in-1. 3 pribadi dalam satu kendaraan. Untuk pergi ke tujuan yang sama. Betul? Harusnya begitu. Ya. Nah, kalau Tritunggal nanti ketemunya 3-1-1-3 dan nggak ngerti luntungnya kemana. Ya. Nah, semoga kebenaran ini boleh sedikit untuk menambah ya pengertian-pengertian. Selama ini apa yang membuat Anda bingung tentang keesaan itu? Sebenarnya apa sih kata esa itu? Apakah Allah itu satu? Enggak. Pribadinya tetap 3. Ya. Ikhwat. Kesatuan. 3 pribadi yang punya tujuan yang sama. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.